Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Pada video kali ini saya akan coba ngebahas berita yang lagi hangat di awal pekan kemarin ya. Mungkin teman-teman juga semuanya sudah pada baca, sudah pada tahu berkaitan dengan pembelian saham oleh Direktur Utama Saham Bull. Ya. Nah, saya coba lihat beritanya ya. Jadi pas hari Senin kemarin kalau nggak salah ya sekitar di sesi pertama ya itu banyak beredar eh, laporan terkait dengan pembelian saham oleh Direktur Utama eh, PT Buana Lintas Lautan ya atau BUL. Nah di sini ada suratnya yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK ya yang menunjukkan bahwa di sini Bapak Wong Kevin gitu, selaku direktur utama dari saham Bull ini membeli saham membeli saham Bull pada harga 300 per saham sebanyak 150 juta lembar saham. Atau kalau kita kalau kita kalikan dengan harga saham di harga 300 berarti senilai 445 miliar. Nah, ini cukup cukup banyak ya pembelian sahamnya senilai 45 miliar di harga 300 saham pada tanggal 2 September kemarin gitu dengan tujuan transaksi jangka panjang. Memang hal-hal seperti ini sebenarnya sudah diatur ya oleh peraturan OJK gitu. Di sini kan terlihat dengan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu melapor bahwa saya telah memiliki saham Buana Lintas Lautan dengan rincian sebagai berikut. Jadi dalam aturan OJK-nya, ini ada aturan OJK-nya, coba kita lihat ya. Aturan OJK-nya itu ya aturan OJK terkait dengan pelaporan atas kepemilikan yang dimiliki oleh direksi, komisaris ataupun yang ini ya jajaran manajemennya gitu. Nah itu wajib melaporkan ke OJK. Gitu. Nah di sini kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham. Setiap perubahan sedikitnya 0,5%. Jadi kalau ada perubahan kepemilikan di saham tersebut yang dimiliki oleh seorang komisaris, direktur utama ataupun direktur lainnya, nah, perubahannya paling paling sedikit 0,5% itu harus melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja ya. Sedang terjadinya kepemilikan tersebut, perubahan tersebut gitu. Jadi ketika terjadi pembelian tersebut itu harus melaporkan ke OJK. Nah, ini dalam upaya keterbukaan informasi perusahaan publik. Jadi buat teman-teman yang memang eh, mempunyai saham sebetulnya ya hal apapun yang terkait dengan emiten tersebut itu harus dilaporkan. Fakta material itu harus dilaporkan. Entah itu dalam keterbukaan terkait dengan kepemilikan saham ataupun ada aksi korporasi ataupun misalkan ada kerugian, kasus segala macam itu harus dilaporkan kepada OJK. Makanya sebenarnya ya sebetulnya kalau misalkan kita selalu memantau pergerakan harga saham yang kita miliki itu atau beritanya kita pantau terus itu tidak akan terjadi kasus yang di mana investor itu tiba-tiba ngelihat bahwa saham tersebut disuspend. Nah, karena dalam proses suspend itu biasanya memang banyak kasus-kasus yang sebetulnya sudah dilaporkan ke OJK. Contoh misalkan kasusnya saham Aisa gitu. Waktu itu sebelum disuspend itu kan udah terlibat kasus penggerbegan, kemudian ada eh, ketidakmampuan untuk membayar hutang jatuh tempo. Nah, itu kan dilaporkan semua kepada OJK. Nah, seharusnya kalau kita pantau beritanya gitu ya. Nah, kita udah bisa ancang-ancang untuk menghindari saham tersebut atau kalau kita punya sahamnya, kita segera untuk menjual gitu. Nah, jadi seharusnya tidak terjadi gitu. Kita mempunyai saham, kemudian tidak dilihat, tiba-tiba sahamnya suspend ataupun sahamnya delisting tiba-tiba gitu. Karena ada kejadian juga ketika dia mempunyai saham dan lama nggak dilihat lagi, sahamnya sudah delisting. Nah, harusnya nggak seperti itu karena emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu harus selalu melaporkan setiap kejadian yang menyangkut
terhadap kinerja perusahaannya gitu. Hal apapun gitu. Nah, dalam hal ini sekarang kemarin laporannya ada Direktur Utama Bapak Wong Kevin yang memang membeli sahamnya di harga 300 per saham sebanyak 150 juta saham gitu. Nah, artinya senilai 45 miliar gitu. Nah, muncullah pertanyaan para investor. Di sini kan terlihat bahwa tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Kemudian di sini ada bacanya lagi. Sorry. Status kepemilikan sahamnya secara langsung. Jadi ini langsung ya, dia membeli jadi tidak melalui perusahaan lain atau afiliasi yang lain gitu. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh investor itu adalah apakah saham bull ini layak untuk investasi jangka panjang? Apakah boleh kita membeli saham ini gitu ya? Nah, kita harus lebih detail lagi. Kalau kita bicara tentang jangka panjang, kita harus lebih dalam lagi menganalisa. Minimal kita tahu nih, si bull ini itu seperti apa sih kinerja keuangannya, bisnisnya seperti apa, laporan keuangannya itu seperti apa gitu. Secara teknikal pun juga seperti apa gitu. Jadi jangan jangan semata-mata ketika ada direktur utama yang membeli sahamnya untuk jangka panjang kita ikutan beli. Nah, kita juga harus melihat kondisi saat ini itu seperti apa, harga wajarnya di berapa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman semuanya untuk coba kita cek. Saya juga penasaran sebetulnya bull ini layak nggak sih kalau kita jadikan pilihan untuk investasi jangka panjang gitu. Nah, kalau kita lihat, kita balik lagi di sini menggunakan beberapa tools ya. Kalau yang saya pakai di sini Stockbit, karena Stockbit ini memang mempunyai data-data yang bisa kita perlukan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum berlangganan Stockbit juga mungkin bisa silakan berlangganan dengan ada kode referral Republik, nah itu bisa dapat potongan gitu. Nah, eh, sebelum kita tentukan apakah layak tidaknya saham bull ini untuk dijadikan investasi jangka panjang, pertama-tama kita harus cari tahu nih sejarah dan profil singkatnya dari si bull ini seperti apa sih gitu. Nah, kita gunakan Britama ya, website britama.com karena ini cukup sederhana ya kalau kita melihat profilnya dan sejarahnya. Jadi kalau misalkan pengen cari profil ataupun sejarah dari emiten yang akan kita analisa, itu cukup teman-teman misalkan ketik aja kode sahamnya, misalkan terus saat ini bull, kemudian belakangnya ketik Britama, bull Britama. Nah, ini ketik, ini udah langsung sejarah dan profil singkat bull. Gitu. Nah, cukup seperti itu aja. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya bull ini bisnisnya itu apa sih? Gitu. Jadi di sini terlihat bahwa berdasarkan anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan bull meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker minyak, gas, kimia, dan FPSO. Gitu. Nah, jadi dia bisnisnya itu adalah di bidang perkapalan ya. Perkapalan. Kemudian kita lihat juga nih sejarah pencatatannya. Jadi si bull ini mulai listing itu pada tanggal 23 Mei 2011. Artinya saat ini udah sekitar 9 tahun ya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan saham perdananya di harga Rp155. Nah, kemudian kita lihat lagi dia juga pernah reverse stocks pada tanggal 12 Maret 2015. Kemudian juga 2 kali melakukan right issue di tahun 2017 dan tahun 2018 gitu. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa ada sejarahnya nih pencatatan saham. Jadi si bull ini listingnya 2011, kemudian pernah reverse stock pada tahun 2015 dan pernah right issue 2 kali di tahun 2017 dan 2018 gitu. Nah, ini sejarah dari pencatatan saham bull di Bursa Efek Indonesia. Nah, sepintas itu kemudian kita biasanya gimana nih? Kalau saya biasanya lebih detail lagi melihat dari websitenya. Nah, kita bisa lebih banyak dapatkan informasi terkait dengan emiten tersebut di di website emiten tersebut gitu. Biasanya memang banyak informasi ya.
Nah, kita cek dari websitenya. Di sini udah komplit, udah banyak banget. Coba kita lihat, ya mungkin sambil dilihat-lihat aja ya. Kita lihat apa namanya manajemennya, kemudian sejarahnya, itu terserah mau kita baca-baca gitu. Yang penting kita punya bayangan dulu nih perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, manajemennya kita coba pengen lihat ya direktur yang membeli saham ini, Pak Wong Kevin ya. Nah, Pak Wong Kevin ini dari jajaran direksinya, direktur utama. Nah, ini direktur utamanya Pak Wong Kevin kayaknya masih muda ya. Saya juga nggak terlalu banyak kenal di sini. Jadi silakan teman-teman kalau mau ngelihat-ngelihat barangkali lihat siapa sih di belakang Bull ini gitu. Nah, karena itu akan menentukan arah kebijakan perusahaan di masa depan gitu. Itu hal yang penting. Kita harus melihat dari sisi manajemen. Silakan dicari tahu latar belakangnya seperti apa, mempunyai kredibilitas atau enggak gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa lebih lanjut lagi nanti menganalisa. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bisnisnya, nah si Bull ini kan bisnisnya di perkapalan ya, di perkapalan. Nah, ini bisnis-bisnis mereka jasa penyewaan kapal, kemudian jasa keagenan kapal, jasa manajemen kapal dan jasa penyedia awak kapal. Nah, ini cukup banyak gitu apa namanya bisnis mereka gitu. Nah, yang lain-lainnya ya silakan teman-teman bisa dilihat secara lebih detail lagi. Cuman kita coba apa persingkat aja. Nah, kemudian hal yang selanjutnya kita coba lihat dari sisi keuangannya gitu. Jadi kita udah tahu sejarah pencatatan dia, kemudian produknya apa, harus kita tahu kita bisnisnya seperti. Nah, karena kalau kita bicara tentang jangka panjang ya kita berbicara tentang keberlangsungan usaha gitu. Jadi jangan sampai kita beli saham itu bisnisnya 2 tahun 3 tahun lagi dia akan apa namanya sepi ataupun bisnisnya malah 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 nggak bagus gitu buat kedepannya gitu 5 tahun ke depan misalkan 10 tahun ke depan. Nah, tools yang kita miliki sama ya seperti yang video sebelumnya bahwa kita coba mencari harga wajar sahamnya seperti apa dan kita lihat bagaimana eh, apa namanya kinerja keuangan dari saham Bull. Kita compare dengan perusahaan yang lain. Oke, saham Bull. Di saham Bull ini kita pilih menu comparison karena kita akan membandingkan beberapa saham dalam industri yang sama. Kita coba buang aja Garuda karena memang secara bisnis, secara industrinya kan berbeda meskipun dalam sektor yang sama, sektornya transportasi, tetapi ini kan industrinya berbeda gitu. Jadi kita buang dulu yang Garuda, kemudian kita buang juga CMPP ini RS ya. Nah, kita ganti dengan perusahaan yang sejenis ini kayak Sochi misalnya ya. Ini Sochi juga kan kapal tanker juga. Kemudian kita masukin juga SIP, Silo Maritim ya. Nah, ini sudah head to headnya lebih cocok. Jadi jangan kita bandingkan Bull dengan Garuda gitu, karena berbeda industrinya gitu. Nah, ini kita punya 4 saham, ada Bull, ada SMDR, ada Sochi, dan ada saham SIP gitu. Kita lihat kalau kita banding-bandingkan ya, di sini kan ada pair ya, pair P ratio ini yang menunjukkan rasio murah atau tidaknya. Kita lihat secara industrinya kita yang TTM ini current PE ratio-nya sekarang industrinya 8,19 kali, sektoralnya 12,94 kali. Bull ini ada di 6,26, SMDR minus 6,38, Sochi 49 dan SIP 7 kali. Nah, artinya dalam industri yang sama, Bull ini memiliki PER yang rendah. Kemudian kita lihat PBV-nya, current price to book value. Ini juga rasio yang menunjukkan apakah sahamnya murah atau enggak. Bull 0,89, SMDR 0,39, Sochi 0,1 dan SIP 1,1. Jadi di sini yang paling rendah sebetulnya ada di Sochi untuk price to book value-nya gitu. Tadi pair-nya Bull yang paling rendah. Gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi misalkan net profit marginnya. Di antara keempat saham tersebut, net profit margin Bull ini 19%. Kedua terbaik setelah SIP ya. Di sini setelah SIP 21%.
Nah, kita lihat juga return on equity-nya, return on asset dan return on equity. Return on asset-nya di Bull 6%, SIP 6%. Nah, ini terbaik juga Bull. Kemudian return on equity-nya 14%, kedua terbaik setelah SIP juga. Gitu. Jadi, ini saingannya Bull antara Bull dan SIP nih. Jadi, dari tadi yang paling banyak bagus itu antara SIP ataupun Bull ya. Kemudian kita coba lihat yang lainnya, misalnya misalkan apa namanya, cash flow-nya seperti apa, kita juga bisa dilihat ya di sini. Kalau bull di sini cash flow-nya negatif ya. Kemudian DER-nya kita coba lihat lagi, debt to equity ratio. Bentar, mana tah? Debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio di sini kita lihat DER bull 1,17 kali, SIP juga 1,7. Sebenarnya kurang lumayan banyak ya dibanding dengan yang lain. Hutangnya lebih tinggi ya, 1,17, lebih tinggi dari industrinya yang hanya 0,58 kali gitu. Nah, ini rasio-rasio keuangan yang bisa kita lihat di sini datanya. Memang kalau secara keseluruhan sebenarnya Bull nggak begitu jelek ya dibanding dengan industri yang lain. Jadi masih cukup oke gitu secara laporan keuangannya. Entah itu dari nilai valuasinya ataupun dari profitability-nya gitu ya, dari keuntungannya apapun dari sisi hutangnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa Bull ini tidak apa namanya salah satu pilihan di antara saham-saham di industri yang sama gitu. Nah, setelah kita ada bayangan terkait dengan rasio keuangannya, kita coba dulu lihat secara teknikal ya. Kita coba lihat secara teknikal ini historinya seperti apa gitu. Karena kita penting juga nih kalau kita lihat apa pergerakan harga saham, nah dia mempunyai sejarah seperti apa gitu. Nah, kita coba cek dari sisi teknikalnya. Nah, dari sisi teknikalnya, kita terlihat bahwa sebetulnya dari bulan Maret 2020 ini udah ada kenaikan yang lumayan signifikan ya. Dari titik terendah kurang lebih di harga 100-an, di harga 111, 110 sampai kemarin closing di hari ini ya. Hari ini closing di 330. Ini kenaikannya udah lumayan sangat signifikan ya dalam tempo waktu yang lumayan singkat gitu. Nah, tapi sebelumnya Bull ini sempat sideways lumayan lama ya, hampir 1 tahun dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini cukup lama sideways-nya, jadi harga sahamnya nggak bergerak banyak. Baru di Maret kemarin dia udah ada kenaikan yang lumayan signifikan gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi di belakang, ke belakang seperti apa pergerakannya. Memang kalau kita lihat secara pergerakan harga saham, Bull ini ya sahamnya lumayan turun naik juga ya, apa namanya pergerakan dari harga sahamnya. Kemudian ketika naiknya lumayan signifikan, turun juga lumayan signifikan juga. Dari sisi volume sebenarnya nggak terlalu rame nih. Ramenya itu ya akhir-akhir sekarang ini gitu. Di tahun 2020 ini mulai likuiditasnya mulai terjaga dan lebih banyak gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kita perlu cermati di sini adalah bull ini mengalami suspend beberapa kali. Saya kurang begitu tahu suspendnya kenapa, entah itu belum melaporkan laporan keuangan atau apa, perlu dicek lagi nanti ya. Coba cari tahu aja nanti bull suspend itu kenapa. Di tahun 2016 ini suspendnya dari bulan September sampai Desember. Ini lumayan lama. Lumayan lama suspendnya sekitar 4 bulan di tahun 2016. Kemudian sebelumnya juga kita lihat lagi di tahun masih di tahun 2016 itu di awal tahun di bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu suspend. Nah, kita lihat lagi di sini, kita ke belakang lagi. Nah, pernah juga suspend yang cukup lama, ini cukup lama juga ya suspendnya di tahun 2015. Pertama suspend dari tahun 2013. Jadi 2 tahun suspendnya, nggak bergerak. Bahkan lebih lebih lama lagi ya dari tahun 2012 sampai 2015 itu suspendnya. Jadi sekitar 3 tahun harga sahamnya tidak bergerak gitu.
Nah, ini fakta-fakta yang terjadi di saham bull. Harga saham bull yang memang secara historikalnya seperti ini. Gitu. Jadi ada suspennya sudah beberapa kali dan paling lama itu di sekitar 3 tahun suspennya. Kemudian harga sahamnya langsung jatuh lagi, ya. Kemudian terulang lagi di 2016, udah 2 kali suspend, gitu ya. Nah, jadi secara historikalnya pergerakan harga saham bull ini memang mempunyai histori bahwa dia lumayan sering juga disuspend. Nah, ini sebagai informasi buat teman-teman investor. Nah, ya saya nggak tahu nih ke depannya apakah memang bisa suspend lagi atau enggak. Cuman kita harus bisa melihat bahwa secara historikal saham bull ini memang sudah beberapa kali suspend gitu. Nah, itu yang jadi tambahan informasinya buat teman-teman. Nah, kemudian kita balik lagi ke dalam perhitungan harga wajar. Nah, metodenya sama seperti yang video sebelumnya. Kita coba hitung harga wajar dari saham bull ini menggunakan rasio price to book value atau PBV. Nah, kira-kira angkanya di berapa gitu. Sebagai gambaran kita kalau misalkan kita ingin investasi jangka panjang di saham bull gitu. Nah, menu yang kita gunakan di sini adalah menu seperti biasa ya, menu Funda Chart. Karena Funda Chart ini bisa kita lihat historical dia di price to book value berapa gitu. Nah, karena baru listing 2011, kita coba pakai yang 10 tahun terakhir ya. Jadi dari mulai dia mencatatkan di bursa. Kita pilih, klik kita save, kemudian kita pilih PBV Standard Deviation Band. Nah, kita pilih, lihat ya. Jadi di sini terlihat bahwa rata-rata selama 10 tahun min-nya itu atau rata-ratanya itu ada di 0,46. Saat ini ada di 0,89. Artinya sebenarnya sudah berada bull ini sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya di 0,46. Nah, tetapi dalam sejarahnya price to book value dari bull ini memiliki tertingginya itu 1,21 price to book value 2 kali standar deviasinya ya, plus 2 gitu. Standar deviasi plus 2-nya itu di angka 1,21. Ini dari PBV tertingginya. Bahkan pernah juga di angka 4 gitu ya. Cuman kita jadiin patokan aja yang price to book value plus 2 ya, di angka 1,21 gitu. Nah, seperti biasa kita coba masukkan angka-angka agar kita bisa melihat harga wajarnya di berapa gitu. Nah, seperti yang video sebelumnya kita ambil Excel-nya ya. Ini sederhana aja. Jadi rumus dari price to book value itu kan harga pasar dibagi nilai buku per saham. Nah, saat ini harga sahamnya itu di 330. Kemudian book value per share-nya itu 369,90. Nah, bisa kita lihat di mana? Di comparison ini. Jadi kita lihat book value per share-nya di angka berapa ya. Book value per share dari si saham bull ini kita lihat di sini book value per share-nya, current book value per share itu ada 369,90. 369,90 ya. Dan harga sahamnya kemarin itu closing di harga 330 gitu. Jadi price to book value-nya di angka 0,89. Nah, kita pengen book value-nya kita pakai ya untuk masing-masing kriteria ini ada di historinya. Kita lihat secara historinya, secara industri, dan kita bandingkan dengan IHSG itu sendiri. Price to book value-nya berapa. Nah, oke. Setelah kita tahu book value per share, kita coba masukkan price to book value masing-masing bagian ini secara historinya, secara industri, dan IHSG gitu. Nah, kita lihat secara historical. Kalau kita lihat historical atau industrinya dulu ya di sini. Nah, secara industri, current price to book value itu ada di 1,24. Nah, kita masukkan 1,24 book value-nya. Di kolom industri ya. Oh, sorry, 1,24. Salah terus ya.
1,24 price to book value dari industrinya. Kemudian kita lihat secara historical. Secara historical saham Bull ini kira-kira punya VBP di angka berapa? Kita ambil yang 10 tahun terakhir dan kita ambil yang plus 2 aja gitu. Bisa juga sebenarnya dari kita ambilnya yang min atau rata-rata 0,46, cuman kita pengen tahu kira-kira kemampuan atau kapasitas Bull ini sampai berapa nih, price dihargai price to book value sampai berapa. Kita coba ambil yang plus 2 ya, standar deviasi di angka 1,21 gitu. Nah, kita masukin angka itu agar kita lihat kemampuan atau potensi dia naik itu sampai di berapa gitu. Kita masukkan 1,21. Kita masukin historinya 1,21. Nah, harganya 448, tadi industrinya harganya sekitar 459, dan kita cek juga price to book value dari IHSG secara keseluruhan ya. Nah, di menu IHSG ini di menu statistik kita lihat price to book value-nya di angka 1,08. Nah, kita masukin 1,08. Eh 1,8. Aduh, jadi 1,8 untuk PBV dari IHSG. Jadi rata-ratanya harga wajar dari saham Bull ini ada di angka 524. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga closing hari ini di angka 330, nah artinya ada potensial kenaikan sebesar 59% lagi gitu. Nah, ini secara nilai wajarnya kita tahu potensi saham Bull dengan menggunakan perhitungan dari price to book value gitu. Jadi menghitung kira-kira harganya berapa potensialnya. Jadi ada di angka 524 dengan potensial kenaikan 59% gitu. Nah, ini sebagai salah satu metode yang sederhana ya. Buat teman-teman mungkin bisa banyak lagi perhitungan-perhitungan lainnya. Jadi kesimpulannya di sini untuk saham Bull sendiri, apakah layak untuk diinvestasikan jangka panjang? Yang pertama sebetulnya yang kalau kita lihat secara laporan keuangannya, kinerja keuangannya, Bull ini memiliki kinerja yang cukup bagus di antara satu industri yang lainnya. Tadi kan kita udah bandingkan beberapa saham. Nah, secara rasio keuangannya cukup bagus. Nah, kemudian harga wajarnya pun juga potensialnya masih cukup lebar ya. Jadi ada peluang naik sampai 59% untuk saham Bull di masa depan gitu untuk saham Bull. Nah, kemudian yang menjadi minusnya sebenarnya dari pergerakan harga saham secara ininya ya, secara historicalnya. Karena saham Bull ini memiliki histori bahwa dia pernah disuspend beberapa kali. Nah, tentu ini menjadi hal yang kurang baik gitu kalau kita jadikan list atau jadikan pilihan untuk jangka panjang. Nah, kita nggak bakalan pernah tahu apakah memang di masa depan juga akan terjadi lagi suspend atau enggak gitu. Nah, itu yang memang harus kita cermati. Gitu. Jadi silakan teman-teman dipilih faktanya seperti ini. Itu kalau kita memang yakin dengan saham Bull ya silakan kita ambil juga sama dengan Pak Wong Kelvin juga gitu ya yang memang membeli saham sebanyak 45 miliar di harga 300 ya silakan. Tetapi data-datanya seperti ini dan kita bisa menganalisa lebih dalam lagi nanti kalau misalkan teman-teman bisa ada keperluan untuk itu. Yang jelas secara keseluruhan Bull ini memang mempunyai kinerja yang cukup bagus, apalagi akhir-akhir ini ya di tahun 2020 ini kalau kita lihat secara teknikal pun juga kenaikannya lumayan signifikan. Satu hal yang jadi negatif itu adalah pergerakan harga saham Bull sudah pernah mengalami suspend beberapa kali di tahun yang lalu gitu. Ya silakan teman-teman kalau punya informasi yang lain ataupun punya pandangan yang lain silakan tulis di kolom komentar untuk jadi bahan diskusi kita di video berikutnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, di share juga buat teman-teman yang lain dan jangan lupa di subscribe channel dari Republik Investor. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa.